Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan materi filsafat mengenai filsuf Islam yang bernama Ibnu Rushd, Jembatan Filsafat Timur dan Barat. Sebuah pengantar ke dalam pemikiran brilian Ibnu Rushd, Averroes, seorang filsuf Muslim Andalusia abad ke-12 yang membentuk diskursus intelektual di seluruh dunia. Profil intelektual, yakni Ibnu Rushd dijuluki sebagai sang komentator agung. Ibnu Rushd dilahirkan di Cordova, Spanyol modern pada tahun 1126. Beliau bukan hanya seorang filsuf, tetapi juga seorang ahli hukum, fisikawan, dan ahli kedokteran yang sangat disegani. Puncak kejeniusannya terletak pada upaya sintesis antara ajaran Islam ortodok dengan warisan filsafat Yunani kuno, terutama Aristoteles. Komentator Aristoteles, karya-karyanya yang penting terkenal adalah komentar-komentar rinci, tafsir bisa dibilang begitu, terhadap hampir seluruh korpus Aristoteles, membawa kembali ke Eropa Barat. Yang kedua, menjadi hakim agung atau Qadhi. Beliau memegang jabatan penting dalam sistem hukum Andalusia, mempraktikkan hukum dan sambil mengajarkan studi filosofinya. Nah, ini ada kontroversi dan integrasi filsafat dengan agama. Salah satu kontribusi penting dari Ibnu Rushd adalah upaya menyelesaikan konflik antara wahyu, syariat, dan akal atau filsafat. Yang pertama ada prinsip harmoni. Prinsip harmoni Ibnu Rushd berpendapat bahwa kebenaran yang dicapai melalui filsafat atau akal tidak dapat bertentangan dengan kebenaran yang diwahyukan agama, karena keduanya berasal dari Tuhan yang sama. Untuk yang kedua ada Fasl al-Maqal. Dalam karyanya yang monumental Fasl al-Maqal, ia membela kewajiban filosofis bagi kaum muslim yang memiliki kapasitas intelektual untuk melakukannya. Yang ketiga ada teori kebenaran ganda. Meskipun sering salah diartikan, idenya menyiratkan bahwa ada cara berbeda filosofis dan teologis untuk mencapai kebenaran tunggal, bukan dua kebenaran yang bertentangan. Selanjutnya ada warisan abadi dan pengaruh dunia. Meskipun pemikiran Ibnu Rushd sempat dilarang di dunia Islam pada masanya, warisannya melampaui batas geografis dan waktu. Untuk yang pertama ada pengaruh di Eropa pada abad ke-13. Karya-karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, memicu gerakan filosofis yang dikenal sebagai Averroisme Latin. Ini menentang pemikiran gerejawi yang didominan. Untuk yang kedua membentuk Renaissance. Ibnu Rushd mengembalikan pemikiran Aristoteles secara sistematis ke Eropa, yang menjadi dasaran penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan humanisme di masa Renaissance. Yang ketiga ada pemikiran politik dan hukum. Pandangannya tentang politik dan intervensi hukum tetap relevan dalam diskusi modern mengenai masyarakat madani dan kebebasan intelektual dalam Islam. Untuk yang keempat ada inovasi medis. Karya-karyanya di bidang kedokteran seperti kitab Al-Kulliyat fil Tibb, buku umum tentang kedokteran, menjadikan teks standar di Eropa selama berabad-abad. Untuk selanjutnya ada relevansi Ibnu Rushd untuk mempelajari masa kini. Filosofi Ibnu Rushd membawa pelajaran berharga tentang keseimbangan intelektual dan keberanian berpikir. Yang pertama ada sintesis pengetahuan, menginspirasi kita untuk mengintegrasikan ilmu pengetahuan modern dengan nilai-nilai spiritual, menolak dikotomi palsu antar agama dan sains. Yang kedua ada pentingnya akal kritis, mendorong penggunaan nalar dan logika sebagai alat penting untuk memahami realitas dan teks suci, menjauhkan
dan interpretasi harfiah yang kaku. Untuk yang terakhir ada keberanian intelektual. Meningkatkan bahwa kemajuan intelektual seringkali memerlukan keberanian untuk menentang agama yang berlaku dan mempertahankan kebenaran yang dicapai melalui penelitian yang cermat. Ibnu Rushd adalah model seorang muslim yang berdedikasi pada ajaran agamanya, sekaligus seseorang kosmopolitan sejati dalam mencapai kebenaran. Baik, itu tadi materi mengenai filsuf Islam Ibnu Rushd, seorang komentator Aristoteles. Cukup sekian, terima kasih. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.